cium aku. Sudah lama tidak bertemu. Paman kedua masih suka ya? Kalau suka kejar aja sekarang seluruh keluarga. Semua ingin kamu. Urusan perusahaan sudah selesai. Bukannya kamu yang pegang kendali perusahaan ini. Kalau bukan karena kamu mau pensiun. Buka bengkel mobil jelek ini, aku bisa capek setiap hari. Di perusahaan ada pekerjaan yang tidak ada habisnya. Tiba-tiba ingat aku masih ada urusan di perusahaan aku duluan ya. Wan Xing Shen penerus baru. Shen Mingyuan ada di bengkel mobil, alamat sudah dikirim. Hobi orang kaya suka benerin mobil. Shen Mingxuan, kalau tidak bisa jadi istrimu, aku jadi kakak iparmu. Kak, lihat aku sudah hamil. Kasih aja kakak Mingxuan. Kepada aku, Shen Mingxuan cuma 3 menit. Bisa bikin kamu hamil apa di perutmu? Mungkin anak orang lain. Jiang Wanxing, kamu siapa sih? Kilyarga Shen mementingkan keseteran. Kamu anak haram pantas apa sama aku? Anak haram. Anak dari istri pertama disebut anak haram. kamu, Jiang Wanxing, kamu mau bikin aku mati ya? Iya, sayangnya belum mati. Kamu. Bos benerin mobil. Badannya, mukanya. Mati juga aku rela. Dia kenapa di sini? Kunci Inggrismu jatuh. Makasih, mobilnya rusak di mana? Mesin mobilnya kayaknya rusak. Coba kamu lihat. Benerin mobil capek ya? Aku yang jagain kamu. Jagain aku mahal loh. Kamu sanggup. Tentu. Tidur. Kamu yakin mau jagain aku? Aku tidak hanya mau jagain kamu tapi juga tidur sama kamu. Hubungi aku. Bicara ada apa? Aman kedua, ada kabar terpercaya putri keluarga Jiang. Setelah dikhianati oleh Shen Mingxuan anak haram itu, dia menyelidiki informasi tentang kami berdua. Kamu bilang dia suka sama kita ya? Emang kamu pantas?
Paman kamu harus hati-hati sama putri sulung keluarga Jiang. Dia menganggap kita seperti ikan untuk balas dendam pada Shen Mingshuan. Bahkan jika jadi ikan aku rela dipancing. Paman, bagaimana dengan cinta pertama kamu yang tak terbalas? Tentu saja mau tidur. Kelinci putih yang ternyata hitam. Menarik. Yuyu, kita benar-benar sukses. Anak dalam perut ini adalah milik keluarga Jiang. Modal untuk masuk ke kelas atas. Mingshuan bilang, setelah aku melahirkan, dia akan menikahiku mahar. 5 juta bagus-bagus. Tapi kalau Yuyu kita menikah, kita juga harus siapkan mahar. Kalau tidak, keluarga Shen akan meremehkan Yuyu kita. Tunang, aku sudah bicara dengan Bos Wang. Wanxing akan dinikahkan. Dengan mahar 2 juta. Aku juga akan ambil saham perusahaan untuk Yuyu. Itu sudah cukup. Itu yang tua dan jelek. Dan sudah membunuh 3 istri Bos Wang. Tapi dia benar-benar murah hati pada Jiang Wanxing. Jiang Wanxing masih ada gunanya. Masukkan sesuatu ke airnya, dan bawa dia ke tempat tidur Bos Wang. Ibu tiriku yang baik, kamu benar-benar sudah terbiasa jadi pelakor. Cara memberi obat sudah mahir. Benar-benar anak haram tanpa ibu. Ibuku kamu bunuh di bawah tanah. Beberapa hari lalu dia muncul dalam mimpiku. Bilang dia sangat kesepian. Maukah kamu turun menemaninya? Kamu bilang aku anak haram, lalu ayahku anak haram tua. Jiang Wanxing, kamu benar-benar tidak tahu aturan. Seorang gadis tidak pulang malam tidak pantas. Lalu dia hamil sebelum menikah. Pantas. Jiang Wanxing, aku dan Mingshuan adalah pasangan yang sah. Bahkan jika hamil itu normal. Bersihkan dulu air di otakmu sebelum bicara. Tahu tapi tetap jadi pelakunya. Cuma 3 menit waktu Shen Mingshuan. Hanya kamu yang bisa tahan. Mama, perutku sakit. Yuyu, kamu kenapa? Jiang Wanxing, anak dalam perut Yuyu. Kalau ada apa-apa, keluarga Shen bakal maafin kamu. Keluarga Shen ngakuin anak ini. Walaupun keluarga Shen ngakuin, kenapa sampai sekarang belum kirim orang buat jemput dia bawa pulang buat jaga kehamilan. Shen Mingshuan memang posisinya di keluarga Shen gak tinggi. Kakaknya cuma seorang wakil. Yang pegang kendali sebenarnya adalah pamannya yang kedua. Mingshuan sudah siap-siap. Segera akan jemput aku pulang. Anak kita Yuyu memang hebat. Sebentar lagi bakal hidup enak. Gak kayak beberapa orang yang cuma iri. Aku agak iri sama kulitmu. Iya, aku juga merasa. Perawatannya bagus. Salah perawatannya. Benar-benar tebal. Kamu si tua bangka, kamu cuma ngeliatin si cewek ini. Menghina aku. Kamu. Apa yang terjadi di lehermu? Leher. Anjing ini sengaja ya. Nemuin model cowok buat hadiahin diri sendiri, kenapa? Kamu beneran mau bikin aku mati? Gimana bisa aku punya anak kayak kamu? Kenapa takut Bos Wang tahu anakmu? Nggak sopan. Nggak kasih mahar 2 juta lagi. Kamu brengsek. Pukul-pukul aja. Mahar Bos Wang bakal berkurang lagi. Mama. Jiang Wanxing, kamu cuma tidur sama montir. Apa yang bisa kamu banggakan? Montir kenapa dia tampan, badannya bagus. Staminanya juga oke, kenapa nggak boleh? Kamu masih punya muka nggak, Jiang Wanxing? Montir aja kamu suka. Pasti kamu juga suka sama Bos Wang. Anggap aja buat kontribusi ke keluarga. Shen Mingshuan aja kamu rebut sampah di jalan. Mau kamu rebut juga? Jiang Wanxing. Berhenti.
Paman, alamat keluarga Jiang sudah aku kirim. Tapi tadi Shen Mingxuan juga pergi ke rumah Jiang. Oke Wansing, tunggu aku. Berhenti. Mingxuan, kamu datang. Yuyu, kamu baik-baik saja, sakit tidak? Tidak sakit. Dia tebal muka, tidak sakit. Tangan aku yang sakit. Jiang Wansing, aku tahu kamu suka aku. Tapi kamu tidak bisa karena itu memukul Yuyu. Kamu memang. Kamu tampan sekali. Tinggi lagi. Senyum bodohmu itu sangat menggemaskan. Membuat aku sendiri membuat puisi akrostik untukmu. Kamu jenius. Jiang Wansing, jangan berhayal. Kakak Mingxuan milikku. Jiang Wansing, kamu berani menyebut aku jenius. Mingxuan, kamu harus membela kami. Jiang Wansing ini tidak tahu pergi kemana bergaul dengan pria liar. Kami bilang 2 kata dia langsung memukul. Pria ini kenapa terasa familiar? Kami tidak apa-apa, tapi Yuyu bagaimana? Dia mengandung anakmu. Jiang Wansing, aku tahu kamu suka aku. Tapi kamu tidak bisa karena itu menghina dirimu sendiri. Wajahmu memang. Aku suka. Yuyu hamil, maukah kamu melanjutkan? Mingxian. Benar-benar katak ingin makan angsa. Jiang Wansing, kamu cari mati. Yang cari mati adalah kamu. Om kedua. Pemimpin keluarga Shen Shenzhen. Mingxuan, Mataku tidak bisa melihat. Siapa yang memukulku? ternyata hanya memaki, bukan om sungguhan. Baik-baik saja. Siapa rupanya hanya Jiang Wansing. Kepala di luar. Kamu cuma tukang bengkel. Kamu tahu siapa yang kamu pukul? Ini anak bungsu keluarga Shen. Secepatnya bisa membuatmu masuk penjara. Benarkah suruh dia buka matanya? Lihat siapa aku. Aku tak peduli siapa kamu, aku akan membuat keluarga Shen memukulmu. Sampai kamu tak bisa menahan diri. Seorang sampah yang tak dianggap keluarga Shen. Bahkan tak bisa masuk pintu keluarga Shen. Bagaimana dia tahu banyak hal tentang keluarga Shen? Kamu cari mati. Keren banget. Ayo pergi. Tunggu dulu. Jiang Wansing, kamu cuma tukang bengkel jelek, kenapa sombong? Suatu hari nanti, kamu akan tetap jadi anjing peliharaan Bos Wang. Aku tak memukul wanita, tapi kalau ada kesempatan lagi, aku tak bisa jamin bisa menahan diri. Kamu tukang bengkel jelek, tak punya uang, tak punya kuasa. Kamu pamer apa di sini? Dia tak memukul wanita, aku yang pukul. Sayangnya helm ini terlalu mahal memukulmu. Tak sepadan. Ayo pergi. Jiang Wansing, kamu tunggu saja. Aku berdarah Yuyu. Bagaimana kabarnya? Yuyu, anakku, kamu harus bertahan tanpa anak. Bagaimana kita bisa mendekati keluarga Shen? Kamu tua bangka, sudah saatnya masih bicara begitu. Hari ini terima kasih ya. Kamu mau berterima kasih bagaimana? Suka banget sama aku ya.
Aku ditolak. Dasar bodoh terluka saja tak tahu. Ganti cara pelayanan gimana? Shen Mingxuan ingin menikah, buatkan dia pesta pernikahan. Semakin meriah semakin baik. Paman, kamu kenapa? Kenapa tiba-tiba mau buatkan dia pesta pernikahan? Kasih hadiah. Kasih siapa? Istri pamanmu, ingat semakin meriah semakin baik. Hanya terbang lebih tinggi, baru jatuh lebih sakit. Bibi. Terima kasih. Kembali padaku. Untung kalungnya tidak apa-apa, Jiang Yu, kamu hati-hati dong, ini kalung seharga 2,5 juta. Banyak banget barangnya, kamu gak bantuin aku bawa-bawa. Lagian 2,5 juta ini juga keluarnya dari keluarga kita. Kamu buru-buru apa sih? Bukan karena kamu dengar paman punya pacar baru. Langsung mau cari muka ke dia, kalau gak ada aku apa-apanya. Sudahlah, kita sebentar lagi jadi satu keluarga. Lagian aku cari muka ke paman dan bibi. Bukan buat masa depan kita juga. Nanti kalau aku sudah mantap di keluarga Shen. Jiang Wanxing, kamu siapa sih? Sudah, cepat ambil barangnya, rumah paman di lantai atas. Tunggu aku, paman. Paman. Siapa yang datang? Jiang Wanxing, kamu siapa? Bukan rumah pamankah ini, kamu siapa? Ini rumahku dari dulu, gila ya. Kenapa kamu bisa salah rumah paman, tapi tadi aku jelas-jelas dengar suara Jiang Wanxing. Aku salah ingat, gak boleh ya. Baik-baik, aku segera urus. Bagus, paman bilang mau ngadain pesta pernikahan besar buat kita nanti, tamu undangan sekota akan datang. Kita pulang dulu buat persiapan. Beneran bagus deh. Kalau gitu kalung kita tunggu sampai pesta pernikahan baru kita kasih ke bibi. Sekalian tunjukin bakti kita dan di depan. Banyak tamu bisa kasih kita muka. Kamu memang pintar. Tentu dong. Ayo. Siapa tuh? Aku pesenin kamu makanan buat nambah darah. Biar kamu lebih sehat. Kamu juga perlu nambah darah. Nambah darah biar gak gampang capek. Enak. Tapi gak seenak kamu. Kamu memang gak bisa jujur. Tentu dong bisa ngerasain sedikit ya sedikit. Nanti kalau pasangan brengsek itu mati kesel gak ada kesempatan lagi. Cepat makan, nanti beberapa hari lagi aku kasih hadiah. Hadiah apa? Terima kasih, hadiahnya aku suka. Gimana pesta pernikahan yang paman adain buat kita? Cukup meriah kan? Paman ngadain pesta pernikahan sebesar ini buat kita. Artinya dia menghargai kita. Kalau begitu kontrak keluarga saya. Tunang saja, paman kedua pasti akan mengadakan pernikahan untuk kita, jadi untuk perusahaanmu. Menanamkan modal beberapa miliar bukan masalah. Bagus-bagus bisa mendapatkan perhatian dari pemimpin keluarga Shen. Berarti keluarga Yuyu juga punya muka. Jiang Wanxing si gadis sialan itu bahkan tidak punya kesempatan untuk datang ke acara seperti ini. Sudahlah. Jangan banyak bicara, jangan sebut-sebut si anak durhaka itu. Ternyata saat aku tidak ada, kalian cukup merindukanku. Jiang Wanxing, kenapa kamu datang? Baiklah, kita kan pernah bersaudara. Aku datang untuk memberimu hadiah. Hentikan niat baikmu yang buruk itu. Cepat pergi dari sini.
Bukankah ini pengantin? Kenapa aku melihat foto pengantin dipeluk pria lain? Jiang Yu kamu. Jangan marah, siapa yang tidak punya masa lalu. Ya tenang saja, anak di perut ini. Pasti milikmu. Jiang Wanxing, Kenapa kamu ingin berita utama kota Jiang besok adalah istri baru keluarga Jiang berkelahi di pesta pernikahan? Aku akan membantumu. tukang reparasi mobil, kenapa kamu lagi? Kamu ngomong apa? Dia paman keduaku. Paman kedua. Shen Chenye, Bagaimana bibi keduanya? Bagaimana mungkin dia bibiku? Bagaimana bibi keduanya? Suka dengan hadiah ini. aku salah orang, tapi kenapa Shen Chenye membantuku? Tapi tidak apa-apa, tidak memanfaatkannya berarti bodoh. Hadiah ini, aku sangat suka. Ini semuanya hancur. Apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah dia hanya tukang reparasi? Bagaimana mungkin dia paman keduamu dan dia? Bagaimana mungkin bibimu? Meskipun tidak terlalu ingin mengakuinya, tapi dia memang paman keduaku. Dan dia memang bibimu. Pasti kamu lagi menjebakku. Aku tidak akan memberimu kesempatan ketiga untuk tidak menghormati orang tua. Sudahlah, dia kan masih muda. Maafkan, biar ini selesai. Kalau tidak, orang akan bilang keluarga Jiang dan keluarga Shen tidak punya tata krama. Aku tidak mungkin akan meminta maaf padamu. Maaf. Sudahlah, minta maaf saja, lagi pula keluarga Jiang masih butuh bantuan paman. Maaf, Lebih keras. maaf. Dan kamu tidak perlu, anak muda. Aku. Maaf, bibi. Jangan sampai lewat waktu, baik, lanjutkan pernikahan. Minum teh, jangan sampai lelah. Shen Chenye, kenapa dia begitu baik padaku? Apa dia sama sekali tidak curiga padaku? Terima kasih. Enak. Sekarang mari kita sambut mempelai pria dan wanita. Berikan teh kepada yang lebih tua. Paman dan bibi minum teh. Mempelai pria dan wanita ini tidak benar. Memberikan teh kepada yang lebih tua seharusnya berlutut. Baru bisa menunjukkan bakti. Apa? Aku tidak setuju berlutut pada wanita ini. Ya, kenapa aku harus berlutut padanya? Lagi pula dia hanya pacar pamanku. Masih belum pasti bisa masuk keluarga. Apa yang terjadi? Ya, pengantin wanita ini benar. Nama tidak jelas, posisi tidak pasti. Aku Shen Chenye seumur hidup hanya akan menikahi. Jiang Wanxing angkat ke atas. Ini bukankah ini yang Shenye siapkan untuk pacarnya? Bukankah ini pusaka keluarga Shen? Memilikinya adalah lambang status tertinggi keluarga Shen. Ini adalah gelang pusaka keluarga Shen. Hanya diberikan kepada nyonya rumah kamu, mau memakainya? Aku mau. Dari sekarang Jiang Wanxing adalah nyonya rumah baru keluarga Shen.
Apakah nanti gadis ini akan balas dendam pada kita? Sekarang panik tidak ada gunanya, bukankah sudah kuberitahu? Buat orang sisakan sedikit ruang biar nanti bisa bertemu lagi. Kamu si tua bangka sekarang menyalahkan aku. Sehari-hari kamu juga banyak berbuat jahat. Keluarga ini cukup menarik. Bagaimana bisa teh penghormatan ini tidak diberikan? Paman kedua silakan minum teh. Keponakan baik. Sekarang silakan mempelai wanita memberi hormat dengan teh. Cepatlah beri hormat dengan teh. Keponakan ipar. Tidak perlu melakukan upacara sebesar ini. Jiang Wanxing, aku pasti akan mengulitimu hidup-hidup. Cepatlah beri hormat dengan teh. Paman kedua minumlah teh. Bibi kedua minumlah teh. Teh yang diberikan oleh keponakan ipar ini rasanya memang enak. Baiklah kalian berdua jangan berlutut lagi. Bangunlah, kami tahu kalian berbakti. Lelah ya, ayo pergi. Jiang Wanxing, aku menyuruhmu untuk mengambil gelang itu hari pertama kamu sudah memecahkannya. Bibi dan paman kedua dari pengantin wanita tunggu sebentar, pengantin pria dan wanita. Ada hadiah untuk kalian. Keponakan ipar sungguh sangat perhatian. Kalung ini sangat cantik. Pasti menghabiskan banyak uang ya. Aku akan membantu memakaikannya di lehermu. APA yang kau lakukan. Ini semua salahmu, 2 juta lebih telah terbuang percuma. Menguntungkan wanita cantik ini. Dasar wanita gila. Bukankah kau ingin menenangkan hati paman kedua? Siapapun bisa tapi tidak dia. Apa bagus dipakai? Apapun yang kau pakai terlihat bagus. Bibi kedua suka ya, entah apa balasan dari bibi kedua. Apa nih keluarga Shen yang besar? Tidak mungkin tidak menyiapkan apa-apakan. Diam sedikit, baru saja dikenal sebagai nyonya rumah. Mana sempat menyiapkan betul juga paman kedua. Hadiah pernikahan kita di mana? Tentu saja ada hadiahnya. Di mana? Barusan disobek, ada di dalam amplop merah. Yang disiapkan oleh bibi kedua. Ternyata dia tahu semuanya. Simpan baik-baik niat baik palsumu. Ini benar-benar cek. Benar. Ayah ibu masih diam apa, cepat cari. Mengapa bisa begini? Aduh ya ampun. Ayo pergi. Lihat deh masih kurang satu. Masih ada satu lagi. Jangan buru-buru, aku lagi menyusun. Sudah dicari di mana-mana, bahkan di bawah sepatu tamu. Kok bisa gini sih? Cari cepat, ini 1 miliar. Ayo terus cari. Wanita gila berani-beraninya, kamu mukul aku. Jangan kira aku nggak berani mukul wanita. Kalau bukan karena kamu nggak investigasi dengan jelas, aku nggak bakal dipermainin sama wanita gila itu kayak anjing hari ini. Wanita gila, kalau bukan karena kamu menggoda aku,
Dia masih pacarku mana, ada kesempatan buat paman kedua. Yang seharusnya untung itu aku. Hah, dulu bilang aku seksi di ranjang. Bilang Jiang Wanxing gak mau disentuh sama kamu. Sekarang bilang aku genit. Yang brengsek itu kalian para lelaki. Wanita gila, kamu lepas. Aku mau cerai sama kamu. Berani kamu cerai urusan-urusanmu yang jelek. Sudah ada di tanganku. Berhenti, jangan berantem lagi. Ming Xuan, Yuyu lagi hamil jadi emosian. Kamu harus lebih sabar. Aduh Yuyu, aduh. Kamu ini memang. Anjing gigit anjing memang seru. Kayaknya hadiah dariku kamu suka ya. Gimana memanfaatkan aku? Mudah dipakaikan. Kamu sudah tahu dari dulu. Kenapa kamu bantu aku? Karena kamu Jiang Wanxing. Aku rela. Tapi kamu tahu kan akibatnya kalau mengkhianati aku? Rumput di kuburan 3 kaki tingginya. Aku seorang pedagang selalu mengejar keuntungan. Jadi yang mengambil milikku akan aku minta kembali. Proyek Haichen ada masalah. Aku pergi urus. Cepat kembali. Kayaknya berhasil. Kayaknya Jiang Yu nggak bodoh juga ya. Aku cuma tinggalkan sedikit jejak. Dia cepat banget nemuinnya. Untung kamu pintar. Berhasil menemukan Shen Ming Xuan. Ini juga tidak sepenuhnya sampah. Setidaknya masih ada nilai untuk membuat Jiang Yu terjebak dalam bahaya. Dulu ibumu. Karena bertanggung jawab atas proyek Haicheng. Proyek Haicheng adalah tender yang dikeluarkan oleh keluarga Shen. Dulu keluarga Jiang yang memenangkan tender. Setelah dia meninggal di rekening ayahku. Lalu menikahi Hu Meifeng. Tapi bisa mulai menyelidiki dari proyek ini. Hanya anggota keluarga Shen yang punya hak. Ayahku menyalahgunakan proyek Haicheng. Proyek ini. Kamu perbesar masalahnya. Meski kurang satu langkah, tapi hasilnya sama saja. Shen Chene ini lumayan bisa perhatiannya. Mulai sekarang Jiang Wanxing adalah nyonya baru keluarga Shen. Kenapa detak jantungku cepat sekali? Nona Jiang. Pulang dulu, aku mengerti. Tampaknya selalu ada orang yang ingin melompat-lompat di depan gerbang neraka. Paman minum teh. Baiklah, semua bangun. Masih hamil juga. Bibi, ini hadiah untukmu. Wah, terima kasih.
Paman, ini hadiah untukmu. Terima kasih, terima kasih. Ini untuk Bibi. Ini kayunanmu berkualitas tinggi. Dibuat menjadi pipa ini. Ini mutiara. Wah, gelang giok ini. Ini jelas barang kelas atas. Wahahaha. Hanya beberapa barang ini. Kamu habiskan 10 juta. Ayah, kamu ngerti apa? Hei dia ini. Semua untuk menghormati sesepuh keluarga Shen. Jiang Wanxing menggunakan paman kedua untuk menekanku. Maka aku akan menggunakan sesepuh yang lebih senior untuk menekannya. Hanya beberapa hadiah uang di rumah sudah habis. Aku ambil dari rekening luar negerimu untuk menutupinya. Apa kamu juga tahu? Apa itu rekening luar negeri untuk? Bagaimana kamu berani menggunakannya? Apa masalahnya kalau aku menggunakannya? Uang sebanyak itu disimpan di rumah untuk apa kamu ingin membawanya ke kubur saat tua nanti? Membawanya ke peti mati. Kamu. Sudah, jangan bertengkar. Asalkan paman dan bibi senang. Kita bisa mendapatkan apa saja nanti. Kamu memang tahu cara menghormati orang tua. Asalkan semua orang senang. Beberapa hari lagi, aku akan meminta teman ke Myanmar. Membawa giok terbaik untuk menghormati kalian. Ah, memang cucu dari keluarga utama. Bijaksana. Tidak seperti calon menantu dari keluarga kedua. Melihatnya saja harus diundang. Aduh, menantu dari keluarga utama ini. Lututnya kenapa? Bibi besar, kamu tidak tahu. Saat kita menikah, bibi kedua memaksa kita berlutut dan menyajikan teh, tidak membiarkan kita bangun. Tidak masuk akal, kita belum setuju dia menikah. Sudah bertingkah. Keluarga kedua semakin tidak terkendali. Sejak kakek meninggal, menyerahkan Shen Corporation ke keluarga kedua. Saham kita dari keluarga sampingan hampir habis ditekan oleh mereka. Sudah waktunya untuk memberi pelajaran. Shen Mingxuan berbicara sembarangan, tidak takut kena petir. Maaf, saya membawa sedikit hadiah untuk semua. Agak terlambat. Bibi kedua, ada banyak orang di sini. Kamu hanya membawa satu hadiah cukup untuk dibagi. Hadiah ini adalah tentang ketulusan. Saya yakin hadiah saya akan disukai oleh semua yang hadir. Bibi kedua, hadiahmu ini. Barang murah yang dibeli sembarangan di jalan. Dan hanya membawa satu. Benar, bibi kedua. Menghormati orang tua adalah tentang ketulusan. Jika uangnya cukup, ketulusan juga akan terasa. Tidak heran dari keluarga utama. Dia tidak akan rela mengeluarkan uang untuk sanak keluarga dan orang tua. Bibi kedua, jangan-jangan hadiahmu tidak layak ditunjukkan. Baru buka kok lambat ya, aku bantuin deh. Tante, ini barang apa sih, jelek banget. Baru buka langsung pecah. Mungkin kamu nggak tahu ya, patung Dewi Kuan Im ini udah disucikan. Pasti disimpan di kotak khusus. Pas buka tutupnya harus hati-hati. Kalau sampai pecah, pasti bakal kena sial. Dasar brengsek om tua. Lo salah orang deh, ngapain mukul Jiang Yu? Iya om, pasti ini barang jelek yang dia siapin. Sengaja mau menjebak aku. Dasar brengsek ini, patung Dewi Kuan Im kualitas bagus. Udah disucikan, ada kekuatannya. Namo Amitabha Buddha. Bodoh, bunuh orang harus hancurkan hatinya, tasbih jangan lepas dari tangan. Kelihatan banget orangnya religius, siapa yang hancurkan kepercayaannya. Itu musuhnya. Om, jangan tegang. Master di kuil udah bilang keluarga Shen bakal ada musibah besar. Tapi ada satu orang yang bakal ngalahin musibah itu. Kurasa dia orang yang bakal ngalahin musibah buat keluarga Shen. Pecah-pecah aman. Maksud lo apa, siapa yang ngalahin musibah buat siapa? Lo ngutukin gue ya? Gue minta patung Dewi Kuan Im ini buat lindungin keluarga Shen. Tapi lo malah pecahin. Lo sengaja mau bunuh seluruh keluarga Shen ya? Cewek. Dia pasti sengaja. Suka aja ngeliat lo sebel sama gue, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Sudah, nggak usah banyak omong, minta maaf aja. Iya. Gue yang ngalahin musibah buat keluarga Shen. Kan cuma ngasih patung Dewi Kuan Im.
Ngomong baik siapa juga bisa. Yang gue lihat itu tindakan nyata. Tante Mutiara lo ini. Cantik ya, ini gue pesen. Pakai bantuan beberapa orang beli mahal-mahal. Mutiara lo kayaknya palsu deh. Nggak ada kilaunya. Ah, masa sih beneran nggak ada kilaunya? Punya gue juga nggak lo? Barang murahan aja dikasih ke gue, lo cuma ngibulin. Nenek-nenek kayak gue nggak ngerti apa-apa, nggak mungkin. Tante, kalung di leher lo ini. Baru keluar belum lama ini kok udah ada di lehermu. Kayaknya om kedua biasa. Ngeluarin banyak uang buat kamu ya? Mantap pilihannya menantu. Untung ada om kedua rela ngeluarin uang buat aku. Hari ini kamu pakai baju yang sederhana banget. Apakah suamimu nggak mau ngeluarin uang buat kamu? Atau suamimu nggak mampu, nggak bisa cari uang? Salah kamu, biasanya nggak pernah rela ngeluarin uang buat aku. Aku malu banget hari ini di sini. Kamu ngomong apa sih, mana ada uang buat beliin kamu? Aduh. Uang suamimu. Itu juga uang keluarga Shen. Pasti udah dapat banyak dari Chen ya? Dengar-dengar tante ketiga dan om ketiga, beda umurnya 30 tahun, beneran iri sama kamu. Muda-muda udah jadi janda. Warisi harta sayang banget. Suamiku muda, kuat dan sayang sama aku. Kamu udah ribut-ribut kayak gini nggak baik, duduk semua. Keluarga Shen cuma punya tempat segini. Nggak bisa nerima orang lain. Nggak apa-apa, aku juga nggak suka duduk. Rasanya kayak direndahkan. Bibi, tempat kamu berdiri. Itu tempatnya pembantu. Mungkin kamu bisa ngasih kita semua minum. Hahaha, aduh. Dari mana sih keluar ini? Nggak ada sopan santun sama sekali. Nggak tahu cara ngasih teh ke orang tua. Bukan aku nggak mau ngasih teh ke para sesepuh, tapi airnya terlalu panas. Takut lidah para sesepuh kepanasan. Uang ganti nama udah dikasih teh ini. Harusnya dikasih sambil berlutut. Terima kasih buat kalian udah ngasih istriku recehan. Tapi dia nggak butuh. Di kartu ini ada 3 miliar. Dia bisa beli apa aja. Bisa juga buat beli tutup mulut mereka. Itu nggak bakal bikin mereka untung. Om kedua, kamu beneran mau demi wanita ini? Nggak hormat sama sesepuh keluarga Shen. Kamu duduk di sini nggak mau minggir, itu namanya hormat ke sesepuh. Aku nggak keberatan buat Wan Xing bikin silsilah baru. Namanya bakal ditulis di halaman pertama. Jiang Yu, kamu ngapain? Jam bodoh sekarang, siapa yang lebih besar, siapa yang lebih kecil. Masih belum bisa membedakannya. Paman, lihat aku sedang hamil nih. Reaksiku agak lambat jadi lalai. Hamil. Apakah anak itu benar-benar milik Shen Mingxuan? Paman, apa maksudmu anak ini? Bagaimana mungkin bukan milik Mingxuan? Kamu sudah hamil sejak bulan Februari. Jiang Yu, kita baru kenal bulan Maret. Kamu sudah hamil bulan Februari, bagaimana ini? Mingxuan, dengar penjelasanku. Dengar penjelasan setan aja, aku mau cerai sama kamu. Mingxuan, Cerai sama aku. Mingxuan. Ayo pergi. Shen Chenye, kamu semakin tidak menghormati kami para orang tua. Di mata kami. Di mana ada Wan Xing, disitulah rumahku. Mulai hari ini kalian tidak akan mendapat sedikit pun dividen dari Shen. Berdasarkan apa? Berdasarkan kalian menyulitkan istriku. Sangat memikirkanku. Terima kasih. Terima kasih untuk apa? Semuanya. Shen Chenye. Ya, aku di sini. Shen Chenye. Ada apa?
Shen Chenye. Ya. Aku selalu di sini. Mengapa kamu begitu baik padaku? Aku takut suatu hari kamu menemukan niat tersembunyiku mendekati kamu punya tujuan. Kita tidak akan punya masa depan lagi. Ini yang seharusnya aku lakukan. Seorang suami harus tanpa syarat berada di samping istrinya. Membantunya. Bagaimana jika suatu hari kamu menemukan aku tidak sebaik yang kamu pikirkan? Bahkan aku adalah wanita yang licik. Licik itu baik. Dengan begitu kamu bisa melindungi dirimu sendiri saat aku tidak ada. Sekarang ini sulit menebak niat orang. Aku hanya peduli saat ini. Apa yang kamu inginkan, aku akan membantumu mendapatkannya. Baru itu suami yang layak. Apakah dia tahu segalanya? Lucu seperti 8 tahun yang lalu. Kenapa kamu bangun begitu pagi? Pengen lihat kamu lebih banyak. Jangan-jangan kamu mau lagi. Shen Chenye. Kamu kayak anjing lagi birahi. Wansing bangun. Biar aku tidur lagi. Ini tentang proyek Haichen. Kematian tante bukan kecelakaan itu Jiang Jianmin yang sengaja membunuh untuk korupsi. Dia sengaja membunuh ibumu untuk uang proyek Haichen. Awalnya aku mau langsung serahkan bukti ke polisi, biar dia langsung masuk penjara. Tapi aku rasa lebih baik kamu yang urus sendiri. Kamu tahu segalanya. Aku bilang kan. Aku rela dimanfaatkan olehmu. Jiang Jianmin. Ma Mingxuan sudah cerai sama aku. Semua salah si Jiang Wansing itu. Sekarang bahkan anak pun tidak ada. Jiang Wansing. Sudah cukup. Apakah kita mampu melawan? Kamu tua-tua ini Yuyu bukan anakmu ya? Kamu tidak mau membela Yuyu. Setidaknya kamu ayahnya. Bahkan hak untuk menegurnya pun tidak ada. Kamu yang harus membela. Dari sekarang aku hanya perlu menjadi ayah yang penyayang. Seumur hidupku, tidak akan kekurangan. Ma? Jian Jianmin, aku kasih tahu. Kalau kamu begini kita sama-sama hancur. Aku akan ceritakan semua kejahatanmu dulu ke Jiang Wansing. Masih bisa jadi ayah yang baik. Ternyata saat aku tidak ada, rumah ini ramai sekali. Wansing sudah kembali. Berani sekali kamu datang ke sini. Oh, aku tahu. Pasti kamu diusir dari keluarga Jiang. Sudah kuduga si Jalang itu tidak punya keberuntungan. Dikasih kesempatan tidak bisa memanfaatkannya. Sudah kuduga penjahat mati karena terlalu banyak bicara. Aku sendiri bisa menjadi pasukan istriku. Menantu. Istriku bilang saat ibunya meninggal. Ayah juga sudah meninggal. Siapa sebenarnya suami bibimu? Kamu. Dia hantu yang muncul dari tanah, tidak melakukan hal yang benar. Wansing, bagaimana kamu bisa berkata seperti itu tentang ayah? Ada orang yang menikah dengan suami yang baik. Benar-benar merasa diri sendiri hebat.
Menikah dengan suami yang baik, bagaimana itu bukan keahlianku? Lalu kalian berdua ibu dan anak, kenapa tidak menikah dengan suami yang baik? Shenchen, dia sebenarnya tidak mencintaimu. Dia mendekatimu untuk membalas dendam pada aku dan Mingxuan. Lalu kenapa? Kenapa kamu tidak terkejut? Kenapa kamu tidak marah? Kenapa kamu bahkan tidak memarahinya? Aku seharusnya bersyukur masih ada nilai yang bisa dia manfaatkan, meskipun dia hanya menyukai uangku. Maka aku kebetulan punya uang yang tak habis-habis. Hubungan suami istri yang baik adalah hal yang baik. Wansing, dulu hubunganku dengan ibumu juga begitu baik. Baiklah kalau kamu dan ibuku hubungannya begitu baik, maka hari ini aku akan mengantarmu bertemu ibuku. Kamu. Jiang Wansing, aku ayahmu, apa yang kamu lakukan? Berani kamu melihat mata ibuku dan bilang kamu mencintainya. Kamu terus bilang mencintainya. Tapi mencintainya dengan membunuhnya. Setiap malam dia selalu berbicara padaku dalam mimpi. Dia sangat kesepian, ingin kamu menemaninya. Jianmin, cepat turun dan temani aku. Jangan datang mencariku. Aku minta maaf padamu. Tidak, aku tidak membunuhmu. Jangan datang mencariku. Dulu kamu mendorongnya dari jembatan. Kejamnya menuangkan semen padanya. Kamu tidak pernah berpikir dia akan mati tidak tenang dan kembali untuk membalas dendam padamu. Jianmin, ikutlah aku ke neraka. Ke neraka. Jangan datang mencariku. Aku tidak mau ke neraka. Maafkan aku. Jiang Jianmin, Hu Meifeng, kalian diduga terlibat kasus pembunuhan berencana. Sekarang kalian akan ditangkap sesuai hukum. Saya tidak membunuh. Mr. Shen sudah memberikan bukti kepada kami yang membuktikan kalian bekerja sama dengan Jiang Jiao demi menggelapkan dana proyek Haichen. Saya tidak. Saya tidak membunuh Bu. Jangan cari saya. Jika kamu ingin memindahkan uang hasil korupsi di luar negeri, saya sudah melalui prosedur hukum. Dan rumah ini sedang dalam proses lelang. Selesai. Apa kamu mencari barang-barang ini? Sayang sekali. Semua barang di rumah ini akan dilelang sesuai hukum. Jiang Wansing, aku membencimu. Jiang Yu, selama ini milik ibuku. Aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi hakku. Apa hakmu untuk membenciku? Apakah kamu akan pergi sendiri, atau aku akan menyuruh orang untuk mengusirmu? Rasanya diusir. Tidak enak. Hahaha. Wansing, seharusnya aku mencarimu lebih awal. 1, 2, 3, 4.
Bagus sekali, akhirnya kamu sadar. Aku pikir kamu tidak bisa diselamatkan. Ada apa denganmu? Bagaimana kalau aku antar kamu ke rumah sakit? Tidak bisa ke rumah sakit. Maaf ya. Tidak apa-apa. Tapi kenapa tidak bisa ke rumah sakit? Sekarang mata-mata keluarga Shen belum diberantas. Di rumah sakit juga banyak mata-mata kalau bilang dikejar-kejar pada gadis ini. Apakah akan menakutinya? Aku jatuh dari motor. Ibuku akan takut kalau tahu ke rumah sakit. Motor. Aku lihat di TV orang yang bisa naik motor dan bisa memperbaiki motor itu keren banget. Tapi kalau terluka, harus ke rumah sakit dong. Kamu masih punya uang. Ini untukmu. Aku duluan ya. Siapa namamu? Jiang Wanxing. Bagaimana kabarmu? Ada rasa apa-apa? Enggak apa-apa. Aku sudah merasa lebih baik. Minum dulu nanti kita periksa. Pemeriksaan lengkap. Enggak apa-apa. Aku merasa. Mas Lan Emuchen, kenapa kamu di sini? Aku datang menjengukmu. Sekarang aku kerja di rumah sakit ini. Hasil pemeriksaannya bagus, kamu bisa pulang. Terima kasih. Halo. Aku Shen Chenye, suami Wanxing. Aku Lan Emuchen, teman masa kecil Wanxing. Lan Emuchen. Kamu bisa panggil aku Mas Emuchen seperti Wanxing. Wanxing, nanti kamu periksa lagi. Baru bisa pulang. Ya, terima kasih. Shen Chenye, kamu kenapa sih? Aku tidak suka kamu dekat dengan Lan Emuchen. Cemburu ya? Ya. Aku hanya menganggap Lan Emuchen sebagai kakak. Aku suka kamu. Selalu suka kamu. Walau enggan mengakuinya. Tapi saat pertama kali melihatmu di bengkel, aku langsung terpikat padamu. Itu bukan pertama kali kita bertemu. Kita pernah bertemu sebelumnya. Ini bukan dompetku ya? Kamu ingat 8 tahun lalu kamu menyelamatkan seseorang di gang. Kukira kamu jatuh cinta padaku pada pandangan pertama. Ternyata, kamu terpikat karena aku menyelamatkanmu. Sepertinya, kamu berniat menikahiku. Tebakanmu benar. Sudah jelas pria di atas 25 tahun cuma bisa ngobrol. Yuk tidur. Dokter bilang kamu terlalu lelah. Aku semakin tidak tega membuatmu lelah. Cantik sekali.
Siapa yang beruntung ini? Pagi-pagi sudah bisa makan. Sarapan penuh cinta dari suami. Coba. Enak banget. Terima kasih sarapan penuh cinta dari suami. Wan Xing, Kak Lan Emuchen, kenapa kamu datang? aku datang untuk melihatmu. Dia tidak ada masalah kan? Kak Lan Emuchen, kamu makan ini. Enak. Wan Xing, dari kecil kamu suka makan apel, ayo makan ini. Maaf, aku agak pelit soal makanan. Kak Lan Emuchen, jangan dengannya, ayo kamu makan ini. Tidak apa-apa. Wan Xing, kamu suka makan daging. Ayo. Terima kasih. Ada apa? Mungkin aku sedang datang bulan, tunggu sebentar. Wan Xing pembalut. Aku sudah pindahkan tempatnya, tunggu sebentar. Bisakah kamu minta Lan Emuchen cepat pergi? Mr. Shen, kenapa kamu cemburu banget? Aku muntah karena dicium. Tidak apa-apa kan? Shen Chenye. Sepertinya aku hamil. Pergi ke rumah sakit. Jiang Wanxing, kamu membuatku kehilangan segalanya, kenapa kamu bisa hidup enak? Matilah Jiang Wanxing. Shen Chenye. Shen Chenye, kamu jangan sampai kenapa-kenapa. Shen Chenye. Aku membunuh seseorang. Shen Chenye. Kamu jangan sampai kenapa-kenapa. Tunang, aku pasti akan menyelamatkannya. Bagaimana keadaannya? Tunang sudah diselamatkan. Anak ini beruntung dekat dengan rumah sakit. Untung kamu cepat melakukan CPR. Otaknya tidak kekurangan oksigen. Kenapa terus melihatku? Pengen lihat kamu lebih lama. Hanya bisa merenungi nasib yang penuh lika-liku. Untungnya ada malaikat di sampingku, yang menyelamatkanku dari gerbang kematian. Sepertinya kepalaku masih terluka. Bicaranya jadi lebih banyak.
Oh iya, nanti kalau Lan Emyuchen datang. Kamu harus bersikap baik ya. Kenapa harus? Karena dialah yang benar-benar menyelamatkanmu dari gerbang kematian sudah ya. Aku mau siapkan hadiah untuk Lan Emyuchen. Ada apa? Ada yang nggak enak. Dari dulu pengen cium. Bisa nggak sih kamu bersikap seperti orang sakit? Wansing. Aku yang akan merawatnya, kamu istirahat dulu ya. Lan Emyuchen. Wansing, aku nggak enak badan. Aku mau istirahat dulu, kamu pergi saja. Sudahlah, jangan pura-pura lagi. Aku sudah tahu kamu sudah sembuh. Wansing. Kamu hamil. Awalnya aku pikir kalau kalian belum baik-baik saja, aku akan mengambil kesempatan. Sepertinya aku nggak punya kesempatan lagi. Mama, aku juga akan punya keluarga kecilku sendiri.